Halo teman-teman, perkenalkan saya Agung Ismatana. Dalam video ini saya akan memaparkan materi tentang komunikasi organisasi. Semoga penyampaian materi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai konsep, fungsi, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, mari kita pahami terlebih dahulu pengertian komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah proses penyampaian informasi, ide, atau pesan antar anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi ini melibatkan pimpinan, karyawan, dan seluruh pihak yang berada dalam organisasi. Adapun tujuan komunikasi organisasi yaitu menyampaikan informasi, mengordinasikan pekerjaan, meningkatkan kerjasama, mengurangi kesalahpahaman, membantu pengambilan keputusan, dan mencapai tujuan organisasi secara efektif. Di dalam komunikasi organisasi memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi informasi, yaitu menyampaikan informasi yang dibutuhkan anggota organisasi. Yang kedua, fungsi persuasi, yaitu mempengaruhi anggota agar bekerja sesuai tujuan organisasi. Yang ketiga, fungsi pengendalian, yaitu mengatur dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, fungsi motivasi, yaitu mendorong semangat kerja anggota. Yang kelima, fungsi integrasi, yaitu membangun hubungan yang baik antar anggota organisasi. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis komunikasi organisasi. Yang pertama, komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang terjadi antara atasan dan bawahan. Komunikasi ini dapat berlangsung dari atasan ke bawahan, misalnya dalam bentuk instruksi atau arahan. Sebaliknya, komunikasi juga dapat berlangsung dari bawahan ke atasan, seperti penyampaian laporan maupun saran. Yang kedua, komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal merupakan komunikasi yang terjadi antar sesama rekan kerja yang memiliki tingkat atau jabatan yang sama. Tujuannya adalah untuk berkoordinasi, berbagi informasi, dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas. Yang ketiga, komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal adalah komunikasi yang berlangsung antar bagian atau antar departemen dengan tingkat jabatan yang berbeda. Jenis komunikasi ini bertujuan untuk memperlancar koordinasi dan meningkatkan efektivitas kerja dalam organisasi. Kemudian, unsur-unsur komunikasi organisasi. Yang pertama, komunikator, yaitu pengirim pesan. Yang kedua, pesan. Yang ketiga, media komunikasi. Yang keempat, komunikan atau penerima pesan. Dan yang kelima, umpan balik atau feedback. Selanjutnya, kita akan membahas hambatan dalam komunikasi organisasi serta cara mengatasinya. Dalam praktiknya, komunikasi organisasi tidak selalu berjalan dengan lancar. Terdapat beberapa hambatan yang sering terjadi, seperti perbedaan persepsi yang menyebabkan kesalahpahaman, kurangnya keterampilan berkomunikasi, gangguan teknis pada media komunikasi, informasi yang tidak lengkap, serta perbedaan budaya dan bahasa yang dapat memengaruhi pemahaman antar anggota organisasi. Untuk mengatasi hambatan tersebut, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Pertama, menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, membiasakan diri untuk mendengarkan secara aktif agar pesan dapat dipahami dengan baik. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada setiap anggota untuk bertanya jika ada hal yang belum dipahami. Selain itu, memilih media komunikasi yang tepat sesuai kebutuhan, serta memberikan umpan balik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, komunikasi dalam organisasi dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan mampu mendukung tercapainya tujuan organisasi. Contoh penerapan. Di sebuah sekolah, kepala sekolah mengadakan rapat dengan guru untuk membahas jadwal ujian. Guru memberikan masukan mengenai pembagian tugas, kemudian kepala sekolah menetapkan keputusan berdasarkan hasil diskusi. Hal ini menunjukkan adanya komunikasi vertikal dan horizontal yang mendukung kelancaran kegiatan sekolah. Adapun manfaat komunikasi organisasi antara lain meningkatkan produktivitas,
memperkuat kerjasama tim, mempercepat penyelesaian masalah, meningkatkan kepuasan kerja, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, membantu organisasi mencapai tujuan. Jadi, komunikasi organisasi merupakan faktor penting dalam keberhasilan sebuah organisasi. Komunikasi yang efektif menciptakan koordinasi yang baik, meningkatkan kerjasama, mengurangi konflik, dan membantu organisasi mencapai tujuannya dengan lebih efisien.